habis Oh, muda. kirain suaranya kebanyakan makan gorengan mungkin. Iya kali. Biasa berkatnya kurang. Soalnya cuacanya juga Pak nggak mendukung. Oh, oke. Ya, betul, cuacanya lagi kurang baik emang. Oke. Kayaknya saya banyak tanya nih Pak hari ini, soalnya saya semalam nggak belajar. Habis bantuin bikin polisi tidur. Oh, Saya banyak tanya ke Al kayaknya ini. iya. Kayaknya Al udah mulai ngerti tentang konstruksi bangunan. Iya, Pak. Enggak. Lengkap ilmunya dia, Pak. Iya. Gak apa-apa sih, kalau misalkan bisa. Ada yang nambah ya di kelas ini ya? Ada yang berbeda? Ada Pak. Oh ini Amanda Pak. Oh, oke. Baru. Apa nanti? Kan ada beberapa orang kalau nggak salah yang di apa namanya pindah kelas atau nggak kalau nggak salah ya. Oke. Lanjut ya, saya lanjut. Ada sekitar 17 orang, padahal jumlahnya kalau di absensi yang baru itu sini berjalan aja. Mbak Amanda boleh bisa perkenalkan dirinya, karena di sini kebanyakan laki-laki yang Mbak. Lucu. Silakan. Paling yang playboy ini Mas Al-Fatah kayaknya. Baik. Banget, Pak. Ya, Halo banget. teman-teman semua. Silakan Mbak Amanda. Halo Baik Pak. Halo On teman-teman cam dong. semua. Halo juga. Halo. Hai. Halo Amanda. Halo. Hati-hati ya, Kak. Nama saya Amanda Mahardika Saskia. Saya kelas Sistem Informasi. Oke. Tinggal di mana, Kak? Sebelumnya sekolah di mana Mbak? Pengajarnya nggak kelihatan. Sebelumnya sekolah di SMK Negeri 1 Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Daerah Kalimantan. mana itu? Iya, Kalimantan Selatan. Oh. Wow. Tinggal di sana? Iya, tinggal di sini ikut papa. Tapi awalnya memang tinggal di Jakarta. Oh gitu. Oke. Iya, papa di sini kerja. Oh, merantau di sana maksudnya? Orang tua? Enggak, Atau papa asli? orang sini, Pak. Oh, di sana. Oke. Masalah Iya, mata hati-hati Papa. loh. Waduh. Aman. Oke. Saya nggak usah perkenalkan diri lah. Intinya saya ngajar kalian lah. Dan nggak usah sungkan-sungkan ya Baik. Mbak Amanda. Sama seperti yang teman-teman yang lain. Baik kelas kalian maupun kakak kelas kalian, anggaplah seperti teman aja. Walaupun umurnya bedanya adalah sekitar 8-10 tahun ya. Tapi anggaplah seperti teman. Kalau dianggap sebagai orang tua nanti kalian malah sungkan ke saya. Jadi anggap seperti biasa aja. Oke, saya lanjut. Materi hari ini adalah tentang Sweetcast dan operator. Dan ada yang ditanyakan mengenai materi minggu kemarin? Silakan mungkin kalau yang tanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, kemungkinan minggu ini tidak ada tugas. Dan tugasnya kemungkinan ada di minggu depan. Kasih Pak. Baik, Pak. Mbak Baik, Amanda Pak. boleh Terima tanya kasih. ke Mbak Kristal selaku kata kelas. Tugasnya sebenarnya udah pertama kali ada. Nanti boleh tanyakan ke beliau untuk tugasnya. Oke, aman ya, Mas Maulana ya. Minggu ini nggak ada tugas, tenang aja. Aman, Pak. Aman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Sweetcast dan operatornya apa saja. Sebenarnya sedikit sudah saya jelaskan minggu lalu, tapi saya akan jelaskan lebih banyak detailnya seperti apa. Nah, Sweetcast ini adalah bagian dari algoritma pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Karena apa? Karena Sweetcast ini adalah sebagai percabangan kode program di mana dapat membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai.
Berarti secara tidak langsung cabang yang ada di dalam program ini bisa untuk membandingkan isinya seperti apa. Baik isi variabelnya seperti apa dengan nilainya seperti apa. Itu. Nah, jika proses perbandingan ini menghasilkan nilai yang benar atau utuh, maka blok kode programnya akan bisa dijalankan. Bagaimana jika nilainya adalah false atau salah? Berarti secara otomatis nilainya pun atau blok programnya tidak bisa dijalankan dengan semestinya maupun seharusnya. Berarti suite case ini secara tidak langsung adalah bagian dari bahasa pemrograman bahasa C. Nanti saya akan jelaskan sedikit suite case itu bagaimana. Nah, suite case ini di bagian lainnya adalah sebagai selain menggunakan fitur if, suite case juga menggunakan percabangan yang dapat menggunakan switch-nya saja tanpa menggunakan case. Karena ini satu bagian sebenarnya switch dan case aslinya. Tapi bisa menggunakan switch saja ataupun bagian case-nya saja. Nah, hampir sama dengan struktur percabangan if, tetapi lebih cocok digunakan jika kondisi yang diperiksa sangat banyak. Berarti secara tidak langsung kondisinya harus banyak, baru bisa diperiksa dengan baik. Contoh, misalkan kalian membuat sebuah program. Kalau misalkan program pertama kemarin, tugas yang pertama adalah membuat sebuah program dengan menggunakan bangun datar, berarti kan itu belum banyak, ya. Hanya satu bagian saja. Tetapi jika sudah melakukan dengan lebih banyak kondisi yang berbeda-beda, maka percabangan if inilah yang bisa menjadi penentuan atau sebagai suite case-nya juga bisa menjadi kuncinya dengan menggunakan suite case ini. Nah, sedangkan jika digunakan untuk menyelesaikan if else, minggu lalu kan sudah saya jelaskan seperti apa if else if-nya saja, bisa disederhanakan dengan menggunakan if ini. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan di dalam suite case ini. Nah, suite case ini pasti kalau sudah bicara if, maka ini bisa digunakan di dalam suite case-nya sendiri. Oke. Nah, kemudian mempunyai banyak kondisi. Tadi saya jelaskan, berarti kalau hanya satu kondisi saja, berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan dari suite case tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kondisi yang diperiksa harus berupa data ordinal atau data yang bertipe integer ataupun char atau karakter. Dan tidak boleh bertipe yang real atau bentuk nyata. Berarti hanya bisa bentuk int saja atau bentuk char-nya saja. Seperti itu. Misalnya kan kalau di awal misalkan include integer-nya berapa, misalkan seperti itu. Berarti dia bisa digunakan di dalam suite case ini. Kalau di luar dari integer-nya ataupun karakternya, berarti tidak bisa dikerjakan. Seperti itu. Sampai di sini yang tanyakan? Silakan. Ini pengganti if, Pak. Bukan. Seperti penghubung saja. Nanti kalau saya bilang pengganti if, nanti kalian malah akan bingung nantinya. Iya, Pak. Pak, mempunyai Apakah banyak ada? kondisi itu maksudnya apa, Pak? Mempunyai banyak kondisi itu adalah ketika melakukan ini, mereka minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Ini yang bisa menjadi sebuah banyak kondisi, Mas. Oh, Ya, kemarin saya jelaskan seperti itu. If else ini banyak kondisi. iya. Kalau sedikit cuman if else doang ya, Pak ya. Ya, betul. Oh, ya. Ya, Keren. betul, Mas. Betul. Alfata nih, Mas Alfata kayaknya nggak usah masuk kelas saya nih. Nanti malah Jadi dosen, Pak, dia. Saya nanti jadi asisten dosen iya, Bapak. malah jadi astus lagi nanti. Ya, Mas Iqbal. Jadi if else inilah yang menjadi banyak kondisinya. Kalau hanya bentuk if else-nya saja, hanya satu kondisi. Seperti itu. Jadi suite case ini sebenarnya sebagai penghubung sebenarnya sih. Ataupun bisa menjadi dia berdiri sendiri bisa juga. Tanpa menggunakan if tadi bisa juga seperti itu. Tergantung kebutuhan kita lah. Seperti apa. Oke, selanjutnya contohnya seperti ini. Suite case. Contoh adalah suite case. Saya dalam bentuk ini ya, contoh biasa ya. Suite case kemudian ekspresi seperti apa? Ekspresi di sini adalah apa yang dinyatakan di awal. Suite case itu contoh misalkan lingkaran. Seperti itu ya. Lalu case-nya adalah nilai konstanta. Nilai konstanta di sini bebas terserah.
Nilai konstanta ini dibagi menjadi dua, di konstanta yang pertama maupun konstanta yang kedua. Tapi jangan lupa menggunakan statementnya di sini. Statement sebagai pernyataan dari kondisinya tersebut. Lalu ada break. Break di sini kan kalau kalian tahu adalah istirahat ya. Break di sini adalah berhenti, kemudian masuk kembali ke case yang kedua. Seperti itu. Bukan berhenti istirahat, bukan. Kalau aslinya kan kalau break itu kan artinya kan istirahat. Tapi kalau di sini adalah break, kemudian dilanjut. Break dengan cara berhenti sejenak, lalu lanjut ke case yang kedua. Begitupun juga case yang kedua, lanjut bisa case ketiga. Sampai terjadi yang namanya default atau tutup dari case-case tersebut, atau kejadian-kejadian tersebut, atau kasus-kasus tersebut. Lalu dibuatkanlah statement yang menyatakan sebagai alternatifnya dari pernyataan yang kasus tersebut. Misalkan contohnya, case pertama adalah misalkan nilai lingkaran berapa. Kemudian yang kedua adalah nilai dari persegi panjang berapa. Seperti itu. Nah, alternatif inilah yang menjadi statementnya nanti. Apakah bisa dikatakan lingkaran, atau bisa dikatakan persegi panjang, atau ya hal yang lain. Tergantung dari kebutuhan kita. Seperti itu. Masih bingung ya? Nanti lihat aja. Pasti Pak mau tanya Pak, boleh itu silakan. di dalam ekspresi itu diisinya apa Pak? Nah, ekspresi ini tadi saya jelaskan ya tadi ya. Misalnya I sama dengan 0 gitu ya, Pak. Ya, misalnya seperti itu. Oh iya. Sama saja ekspresi ini ada sebagai integer tadi ya. Mohon maaf nih, integer tadi nih. Atau bisa jadi integer atau sebagai caranya terserah kalian, bebas kalian. Karena tidak menentu, ekspresi ini tidak harus bentuknya integer atau bentuknya char saja, tidak. Kalaupun dua-duanya bisa dimasukkan, ya silakan. Yang penting nanti akan terjadi sebuah kondisi yang panjang, yang banyak. Kalau sudah menggunakan char, menggunakan integer, pasti kan berbeda-beda nanti kan isinya kan. Itu kondisinya. Oke, saya lanjut. Nah, struktur dari logika sweet case ini dibagi dalam beberapa kondisi ini. Ini dalam bentuk flowchart-nya. Ya. Tadi kan saya bentuk tulisannya ya. Ini bentuk tulisannya, kalimatnya seperti apa. Saya bentuk dalam bentuk flowchart-nya. Mbak Amanda masih bingung ya? Gak apa-apa, lanjut aja. Yang lain sudah mulai sedikit ngerti sih. Nah, contoh pertama, kasus pertama A. Nah, case-nya di sini kalau false, maka dia lanjut ke case yang B. Atau kasus yang kedua. Kalau dia benar, dia akan melalui case tersebut harus dilakukan sebuah perintah yang bisa dijalankan. Case action di sini. Lalu ada break. Break-nya di sini lanjut ke case yang kedua. Yang B ini. Sampai seterusnya kan seperti itu terus. Misalkan contohnya sampai Z. Di sini kan sudah sampai case dengan Z ya. Kalau sudah Z berarti kan sudah mentok ya. Nggak mungkin balik ke A. Tergantung sih. Kalau misalkan kalian mau balik ke A ya silakan. Tapi kalau misalkan case Z ini saya anggap sebagai case terakhir. Barulah dia false. Terjadi apa? Terjadi default. Selesai. Maka dia akan tertutup di sini. Sampai terjadi sebuah kondisi alternatifnya ada. Baru dikatakan finish. Seperti itu. Default action-nya itu kayak else gitu, Pak. Bener nggak? Iya, seperti itu. Oh, yaudah. Aman. Nanti sudah pentok ya Mas gitu ya. Misalkan kalau kalian mau, contoh nih, misalkan kalian naik motor, sudah tahu nih kalian akan tertabrak ke sebuah tembok misalkan, contohnya. Saya sih nggak mendoakan yang buruk ya, tapi misalkan contoh seperti itu. Ya, Pasti Pak. kalian akan mikir ya, akan belok kiri atau belok kanan. Seperti itu. Tapi kalau sudah default yang ini, dia sudah kepentok, ya sudah. Berhenti di situ. Dengan cara apapun, apakah dia ngerem atau dia nabrak dengan dua kondisi, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau di default yang di sini, dia sudah kepentok. Sudah selesai. Baru terjadi namanya alternatifnya. Kondisi yang terakhir. Seperti itulah. Aman ya? Atau silakan mungkin tanyakan. Sepertinya sering Mas Al-Fatah masih banyak yang bingung ini. Oke.
Ini sih dalam bentuk apa ya? Bentuk kasarnya saja sih sebenarnya. Kasar dalam artian flowchart-nya ya. Sebenarnya di sini kan ada mulai seperti apa. Kemudian ekspresinya tadi kan belum saya jelaskan di sini. Saya langsung ke intinya saja. Oke. Itu kemudian sweet case ini terbagi dalam dua bagian tadi yang saya jelaskan. Ada yang sweet, ada yang case. Nah, switch itu untuk apa sih? Switch itu adalah nama variabel yang akan diperiksa serta satu atau lebih dari perintah yang case. Case di sini adalah kasusnya. Karena apa? Kalau yang diperiksa adalah switch-nya, maka case-nya akan terjadi perintah tersebut dari switch tersebut. Nah, masing-masing ini untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Nah, case-nya tadi, case-nya ada berapa? Case 1, 2, 3, 4. Diperiksa oleh si switch ini. Benar gak nih? Case ini melakukan beberapa kasus. Switch inilah yang akan memeriksanya langsung dengan beberapa masing-masing dari setiap nilai tersebut. Berarti kalau sudah bicara nilai, baik itu integer, biasanya seperti itu. Kalau bentuknya karakter, lebih kepada sebuah kondisi kalimat tersebut. Seperti itu ya. Oke, silakan mungkin tanyakan. Masih bingung mungkin dengan kalimat-kalimat ini. Oke, saya lanjut. Nah, contoh lagi. Saya buat contohnya biar banyak. Kalau nggak banyak nanti akan bingung nanti kalian. Switch, misalkan nama variabelnya apa? Tadi, misalkan integernya apa? Misalkan terserah, bebas. Case pertama dengan nilai pertama. Misalkan kode pertama ini adalah yang dijalankan jika nama variabel tersebut adalah nilai 1 atau nilai pertama lah, seperti itu. Lalu break, dilanjutkan. Break di sini dalam artian berhenti sejenak, lanjut dengan case yang kedua. Sampai yang case yang ketiga, terjadilah sebuah default. Sebuah kondisi yang dimana tidak lagi bisa dijalankan dengan kondisi yang tidak terpenuhi tersebut. Jadi sudah mentok. Baru terjadi namanya kurawal di tutupnya. Jadi seperti itu. Masih bingung ya dengan kalimat-kalimat ini ya? Saya nggak buru-buru kok, tenang. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Minimal ngerti dengan kalimat-kalimat inilah. Oke, silakan yang lain mungkin silakan. Boleh tanya. Oke, saya lanjut. Nah, pada awal kode program, terdapat sebuah perintah, yaitu namanya switch. Karena apa? Untuk menginput variabel yang akan kita periksa. Switch-nya kita masukkan, karena apa? Karena kita akan memeriksa variabel tersebut. Kemudian, terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Ya. Jika isi dari variabel yang sama dengan salah satu nilai tersebut, maka blok kode program akan dijalankan yang sesuai atau dengan baik, seperti itu. Bisa dikerjakan. Nah, jika ternyata tidak ada kondisi case, kasusnya tersebut yang sesuai, maka blok default tersebut dianggap yang paling terakhir atau paling bawah, yaitu adalah default yang bisa dijalankan. Tadi, makanya switch case ini ada beberapa sebuah kondisi. Kondisinya adalah bisa, tadi lebih banyak ya, karena kondisinya harus banyak. Kalau tidak banyak, berarti dia akan terjadi yang namanya block default, yang paling bawah, yang bisa dikerjakan. Berarti selesai. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada case yang berikutnya, maka case tersebutnya akan memeriksa, switch-nya inilah akan memeriksa. Case tersebut ada, oke, switch jalan. Ada lagi, switch berjalan lagi. Sampai dia tadi yang ketemu yang Z, baru dikatakan default-nya. Seperti itu. Paham ya? Mengenai ini ya? Ya. Oke. Masih ada kaitan lah dari minggu lalu sebenarnya. Karena memang minggu lalu kan saya taruh yang terakhir ya, if else if-nya itu. Nah, di dalam setiap blok case diakhiri dengan perintah break. Kenapa? Karena struktur case ini langsung berhenti begitu aja dengan kondisi yang sudah terpenuhi.
Nah, berarti kan secara tidak langsung break ini kan hanya sebentar, berhenti sebentar, lanjut lagi case berikutnya. Karena case inilah yang akan membuat sebuah kondisinya pertama harus terpenuhi dulu breaknya, terpenuhi, jalan lagi, penuhi. Beda ya kalau misalkan break berhenti selesai, beda. Tadi kalau sudah break selesai berarti itu namanya default, seperti itu. Kalau ada break berikutnya lagi, lanjut lagi dengan case berikutnya, berarti kondisinya sudah terpenuhi di awal, lanjut lagi, berhenti sejenak, lanjut lagi, seperti itu. Nah, seperti ini harusnya yang bahasa ini di terakhir nanti. Nah, membuat sebuah program yang menampilkan nilai dengan struktur if else if-nya ini, maka kita akan mencoba dikonversi dengan kode yang bernama menjadi sebuah struktur dari sweet case-nya ini. Kalau minggu lalu kan if else if-nya sendiri yang bisa dikatakan sebagai ya istilahnya teman sejawatnya sweet case lah. Tapi sweet case ini bisa menggantikan yang bisa mengkonversi tersebut. Contoh, misalkan seperti ini. Sama nih if else if-nya. Nggak ada ya sweet case-nya ya. Contoh, kalian boleh dikerjakan di laptop kalian sambil praktek. Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau kelihatan saya gedein. Oke, terlihat ya? Nanti boleh dikerjakan sambil pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Oh, caranya. Kaget. Ada yang tidak pakai laptop. Hilang dah. Ada di sini. Sebentar ya.
Ada yang jalan nggak? Jalan. Ada, saya juga sambil ngerjain pelan-pelan. Kok Kelihatan lah ya. Anda harus mengulang? Ada yang salah nih. Kenapa tuh? Saya input A, tulisannya malah. Oh, enggak. Salah. Ada yang berhasil? Selain masalah patah. Oh, ini kutipnya harus 1 ya, Pak ya? Betul. Ini kan nilai sama dengan A. Itu kutipnya harus 1 ya? Boleh. Apa-apa. Saya, Ada yang salah ya? saya 2 malah nggak kebaca. Dia malah ke else masuknya. Nggak kebaca ya? Iya. Ada yang berhasil? Selain patah? Oke, kalau nggak sambil berjalan aja ya. Ini bentuk yang if else if ya. Nah, sedangkan ini bentuk dalam konversinya. Konversi dengan menggunakan suitcase. Sebenarnya tidak ada yang beda ya. Benar nggak? Iya. Nggak ada yang beda. Hanya ini saja. Di suitcase yang pertama adalah menyebutkan bahwa ini untuk apa. Ini adalah untuk nilai. Dari awal, dari sini sampai sini tuh nggak ada yang beda di sini. Ya, nggak ada yang saya bedain. Hanya isinya saja yang beda. Karena ada apa? Kalau di sini adalah terakhirnya dengan menggunakan nih, if-nya menggunakan is if sampai terakhir di else ini yang dikatakan tadi sama Mas Alwat itu benar. Bahwa dia tidak bisa lagi berjalan atau tidak lagi sebelum melakukan bahwa dia tidak bisa menjalankan lagi karena tidak sesuai dengan kondisinya. Makanya ada namanya return 0. Kalau sudah bicara return 0 berarti secara tidak langsung berhenti. Nah, bedanya dengan konversi di sini adalah di defaultnya sini. Berhenti di defaultnya. Kalau menggunakan suitcase menggunakan default, sedangkan di if-nya ini dengan menggunakan else-nya saja. Seperti itu. Semua sama, hanya beda di isinya saja. Hanya isinya saja yang beda. Berarti kalian sudah bisa melakukan modifikasi. Contoh, misalkan kemarin kalian buat apa? Buat bangun datar, contohnya. Kalian pengen nambahkan lagi nih nilainya biar dapat nilai yang banyak, Pak. Gimana ya? Kalian bisa gunakan ini, suitcase. Yang pertama misalkan, dengan menggunakan apa? Persegi panjang. Dengan menggunakan lingkaran atau apapun bebas. Sampai dikatakan ini default, sudah selesai. Bisa. Tergantung kebutuhannya tadi. Atau bisa menggunakan
nilai kalian, nilai mahasiswa, misalkan dengan menggunakan, kalau misalkan nilai A tuh nilainya berapa sih, seperti itu. Bebas. Jadi tergantung kebutuhan kita. Sampai di sini ada yang bingung? Boleh tanyakan. Silakan. Kalau masih bingung. Nggak usah malu-malu. Silakan. Nah, saya akan jelaskan bedanya di sini tadi. Kalau dia menggunakan if else if, dia butuh menggunakan namanya cara saja. Sebenarnya sama. Di sini juga menggunakan char. Karena apa? Tadi ada dua kondisi. Bisa menggunakan char atau bisa menggunakan integer. Bebas. Tergantung kebutuhan kita. Printf nilai ini, input nilai A sampai nilai E tersebut sama kondisinya. Di sini sama. Tidak ada yang saya bedakan. Hanya isinya saja. Switch untuk nilainya. Di sini hanya untuk nilai apa? Dia langsung isinya. Isinya langsung ke intinya lah. Kalau di switch case, isinya adalah menggunakan istilahnya kayak aba-aba dulu. Ini saya akan menggunakan nilai, Pak. Nah, di sini kan menuliskan nilai A, maka ketika diinputkan nilai A tersebut, maka hasilnya adalah pertahankan, seperti itu. Lalu ada kondisi yang kedua dengan bukan else if-nya Sanji. Nilai B harus lebih baik lagi. Berarti otomatis kan dia berkurang sampai di E. Kalau sudah di E ini, kebanyakan bolos misalkan seperti itu. Tutup. Maaf, format nilai tidak sesuai. Berarti kalau misalkan di input F, G, H, sampai Z, ya sudah tidak ada lagi. Nilai terakhirnya sampai di sini, nilai E. Nah, sedangkan di switch case ini, ketika kita inputkan, switch ini akan melihat sebuah nilai. Seperti itu perintahnya. Case-nya adalah A, maka nilainya adalah pertahankan. Printf sama. Printf di sini adalah mencetak dari nilai sebelumnya. Seperti itu. Break berhenti, lanjut lagi. Bukan berhenti, langsung selesai. Tidak, lanjut lagi yang ke base B. Case B di sini dengan apa lagi? Seperti itu lagi sampai ke C, sampai ke E. Baru di sini break yang terakhir adalah ke default. Defaultnya sama isinya. Mencetak untuk maaf, format tidak sesuai dengan nilainya tersebut. Berarti secara tidak langsung nilai tersebut selesai. Tidak ada lagi nilai yang lebih dari nilai E. Sama kondisinya, return 0. Tutup, selesai. Ada yang beda dari isinya? Enggak, Pak. Sama isinya. Isinya sama. Sama. Iya. Isinya sama Iya, aja. sama. Hanya beda perintahnya saja yang berbeda. Kalau di sini kan kayak dia switch nilai. Sama seperti itu. Kayak ngasih aba-aba lah. Misalnya contoh kayak lari. Lomba lari nih. Kalau kalian bukan atlet, ya tiba-tiba langsung lari. Kalau atlet, masih aba-aba dulu. Harus berapa, bagaimana. Baru bisa melakukan lari. Tapi kalau bukan orang pelari, ketika melakukan itu, dia langsung lari pasti. Itulah perbedaannya. Dengan menggunakan konversi yang bentuknya switch case, dengan bentuk yang awalnya dengan menggunakan if else ini. Seperti itu. Coba kalian rubah dalam bentuk isinya saja. Kan di awal dengan di akhir ini sama ya kondisinya. Kalau di isinya dirubah, apakah akan sama atau berbeda? Ini bentuk modifikasi. Nah, ini yang akan kalian kerjakan nanti ketika membuat sebuah tugas akhir seperti itu. Modifikasi. Nah, kalian boleh dalam artian copy paste, tapi ketika kalian copy paste, tidak 100% kalian kerjakan sesuai dengan yang copy paste tersebut. Berarti apa? Kalian harus memodifikasi beberapa titik yang perlu dimodifikasi di situ. Diganti variabelnya, Pak. Betul. Boleh, silakan. Iya. Dia tidak mengerjakan buruk loh ya, tidak mengerjakan kejahatan loh ya. Iya. Tapi ini yang saya lakukan, modifikasi.
Mohon maaf, ini adalah sama. Isinya tuh sama. Contoh misalkan apa ya? Nilai mahasiswa. Semua pasti sama nilai mahasiswa. A, B, C, D, E. Tapi belum tentu isinya sama. Apakah antara Mas Alfat dengan Mbak Amesta nilainya A juga? Belum tentu. Seperti itu. Karena tidak semua sama, tadi saya jelaskan di awal tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama nggak hasilnya? Atau ada yang beda? Kalau dia dengan input nilai tersebut, nilai Anda adalah nilai A, maka adalah kondisinya dicatatkan adalah pertahankan. Tapi kalau tadi saya jelaskan, apakah jika si usernya ini menginput nilai F, maka ini kondisinya, maaf, tidak sesuai. Ini ada 4 inputan atau 4 hasil. Nilai 1, nilai pada pernyataan pertama, kedua, ketiga sesuai, pernyataan keempat tidak sesuai karena di luar dari nilai A sampai nilai E tersebut. Ada yang bisa nilainya sama? Yang lain? Selain Mas Arfat? Atau masih bingung? Boleh silakan tanyakan. Jangan nanti malah bingung. Pas WA saya nanti malah bingung. Susah saya jelasinnya. Ini punya saya malah error gimana ya Pak? Errornya kenapa Mbak Kristal? Saya Coba saya screen. gini. Share screen aja Mbak, apa Pak? Pakai Saya HP matiin Pak dulu. tapi ini Zoom-nya pakai HP. Oh, di handphone. Oke. Kan kelihatan nggak Pak? Biasanya ada yang tulisannya nyambung nggak Mbak? Pasti itu biasanya tulisannya nyambung. Iya. Tulisannya print F ya Mbak, kalau nggak salah. Itu print F, input nilai ya, bener ya. Input nilai A sampai Iya. E. Tapi malah Ada titik 2 di atas atau titik koma di belakang. Harusnya seperti ini. Jadi nyoba juga. Sini iseng lagi. Cuman kalau saya nggak keluar. Kembalinya. Ada sedikit error. Sebenarnya ini keluar harusnya. Ini saya ini. Nah, tadi yang dilakukan sama Mbak Kristal itu biasanya di sini kesalahannya. Ini menggunakan kurung tutup atau tidak menggunakan koma di atas. Titik koma. Titik 2 di atas, mohon maaf. Kalau titik koma kan di bawah. ada. Di belakangnya. Dengan titik 2 di setelah tulisan nilai angka tersebut. Kalau dia nyambung, pasti dia akan salah biasanya. Contoh nih, saya sambungin nih, arsipnya. Udah nggak jalan ya.
keluar, dia nggak jalan. Jadi biasanya itu di situ Mbak, ketelitian kita sih biasanya di titik koma, kemudian titik 2 di atas, itu pengaruh. Karena kejadian itu sering kejadian, bukan hanya kalian sih yang baru ketemu saya di semester ini. Kelas kalian yang udah ketemu saya setengah semester aja masih juga kejadian kesalahan di situ. Jadi nggak apa-apa, belajar dulu nggak apa-apa. Nah, untuk materinya kan kalian bisa lihat di e-learning. Boleh. Kalian pengen modifikasi atau kalian pengen kerjakan, ya nggak apa-apa. Karena materinya saya kasih. Jujur, materi sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Nggak kelihatan, mohon maaf Mbak Kristal ya tadi. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Intinya hasilnya seperti ini harusnya. Tadi punya saya keluar jadinya. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya dijelasin pelan-pelan di sini. Baris ke-8. Baris ke-8 si programmer ini meminta user untuk menginput salah satu huruf antara A sampai ke E. Nah, nilai huruf inilah yang disimpan ke dalam variabel nilai yang diset dengan tipe data char tadi. Karena berhubung tadi char di atas karakter, berarti adalah bentuk kalimat A, B, C, D, seperti itu. Beda dengan integer, kalau integer adalah nilai. Nilai di sini adalah inputan dalam bentuk angka, bukan huruf. Itu perbedaannya. Nah, seperti itu. Kemana nih? Oke, silakan tanyakan. Masih bingung ya? Nah, tadi kenapa sebenarnya sih pasti variabel itu adalah nilai. Tapi bentuknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk karakter atau dalam bentuk integer. Seperti itu. Kalau bentuknya karakter adalah bentuknya huruf. Sedangkan kalau bentuknya integer adalah bentuknya angka. Itu harus bedain. Jadi kalau kalian sudah tahu integer dengan karakter, kalian akan tahu dengan lanjut tuh di situ pelan-pelan. Nah, suitcase yang dimulai daripada di baris ke-10, di sini terdapat tulisan suitcase adalah nilai. Kenapa? Artinya adalah ketika ingin memeriksa isi dari variabel nilai tersebut, maka seluruh blok yang di switch tersebut, yang ada di dalam tanda kurung kurawal tersebut, dari mulai 10 sampai ke 28, itu yang akan diperiksa nih dari sini. Dari sini sampai ke sini. Ya. Paham ya sampai sini ya? Walaupun ini cuma switch nilai. Kalau ini tidak ada nih, kurawal ini tidak ada, dia nggak bisa memeriksa. Ini yang diblok sama si switch. Seperti itu. Ini bisa diperiksa. Kalau ini tidak ada nih, kalian tidak menggunakan ini nggak diperiksa, jalan terus nih. Walaupun itu default, jalan terus. Gitu. Karena apa yang diperiksa itu tadi adalah kurawal yang pertama tersebut, itulah yang diperiksa pada baris berikutnya. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 inilah yang diperiksa sampai ke 28. Itu. Sampai di sini ada yang masih bingung? Silakan boleh tanyakan. Sebelum saya lanjut. Nanti kalau udah saya lanjut ke jauh malah kayaknya ketinggalan. Silakan. Ada yang nanya lagi, saya lanjut. Nah, pada baris ke-11 inilah yang dikatakan sebagai case pertama atau case A. Artinya apa? Artinya, jika variabel nilai yang bersifat karakter A tersebut, maka yang dijalankan adalah case tersebut, dari blok tersebut. Berarti otomatis
Kalau case yang pertama adalah A ini, maka ini yang dikatakan blok ini berjalan sampai di break. Ya, lanjut ke B, seperti itu. Nah, perintah inilah yang pertahankan seperti itu ya. /n di sini adalah notasinya. Lalu terdapat perintah yang break 13. Kenapa? Karena agar struktur itu tidak perlu lagi diproses berikut. Diproses lagi di awal. Tidak perlu. Dia udah berhenti kok diproses lagi, tidak perlu. Dia tinggal melanjutkan yang ke B-nya. Sampai ketemu di break lagi. Dia lanjutkan lagi ke C-nya, sampai ketemu break lagi, sampai ketemu di D, sampai ketemu di E. Sampai yang terakhir adalah default-nya. Baru itu tuh, kalau tidak sesuai dengan angka, tidak sesuai dengan huruf yang di-input, maka nilai tersebut akan terjadi namanya tulisan dengan kata maaf format nilai tersebut tidak sesuai. Seperti itu. Ini mengenai suitcase. Nah, yang baris ke-14 terdapat case yang kedua, yaitu adalah case B. Sama seperti yang case yang pertama tadi, yang A. Blok nilai yang akan dijalankan jika variabel nilai tersebut hurufnya adalah B. Yang dimaksudnya adalah dimasukkan nilai B. Demikian terus seterusnya sampai yang ke E. Seperti itu. Nah, jika ternyata tidak ada nilai yang sesuai, maka blok default inilah yang akan mengeksekusi dari 26 baris tersebut. Seperti itu. Berarti tutup. Dia yang akan eksekusi. Tapi kalau masih ada tambahan lagi, sampai yang ke F, ke G, teruslah sampai kapanpun, sampai yang ke Z pun, masih dilanjutkan, berarti nilai yang terakhirnya, dia akan terjadi eksekusi untuk ngeblok si default tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di contoh pertama tadi. Silakan mungkin tanyakan. Saya Oke, nggak ada yang nanya juga ya, berarti masih saya anggap sebagai paham. Oke, saya lanjut. Di luar konteks yang tadi, saya akan melanjutkan tentang suitcase. Suitcase di sini terlihat lebih rapih daripada struktur if-else-if-nya tadi. Karena apa? Ya, karena memudahkan kita. Kita hanya input nilai satu kali input nilai, lalu dikerjakan oleh case, dan case sampai yang terakhir ke default. Selesai. Kompleks nih, masalahnya kompleks banyak. Kondisinya banyak. Tapi bisa terkerjakan. Bisa dikerjakan dengan baik oleh si case tersebut. Nah, kadang-kala nih bisa bersifat lebih efisien. Tuh. Jadi, apa? Berarti, step pertama tadi sudah kompleks, kondisinya banyak, juga lebih efisien. Tapi tergantung si programmernya. Tergantung kalian berarti. Apakah kalian, Pak, lebih mudah menggunakan if else if, terserah, silakan. Pak, lebih mudah menggunakan suitcase, ya silakan. Karena itu kembali kepada kebutuhannya kita masing-masing. Seperti itu. Namun, suitcase juga memiliki batasan. Batasnya dari mana? Tidak bisa dipakai untuk kondisi yang lebih kompleks. Berarti apa? Kalau udah kompleks berarti kan ruwet. Ruwet itu berarti rumit. Makin banyak. Tidak bisa kondisi yang seperti itu. Contohnya misalkan perbandingan dengan tanda lebih besar. Nah, dari berapa lebih besar, lebih kecil, sama dengan, maupun penggabungan kondisi tersebut. Ini tidak bisa digunakan. Berarti suitcase memiliki terbatas. Karena setiap perintah itu berarti secara otomatis setiap perintah tersebut memiliki batasnya masing-masing, memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing.
Makanya pada saat minggu lalu mengenai if else if itu sudah saya jelaskan seperti apa. Makanya saya janji di minggu ini saya akan bahas tentang perubahannya atau konversinya seperti apa. Tapi tidak bisa seperti yang dilakukan antara if else if nih, kemudian if else atau apapun dengan switch case masih memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kondisinya. Kalau menurut kita pengen yang lebih kompleks, ya silakan bisa menggunakan switch case, ya atau bahkan bisa menggunakan if else if, silakan. Karena if else if kalau saya bilang lebih apa ya? Memang banyak perintah yang perlu dikerjakan dibandingkan dengan switch case, tapi lebih enak. Kenapa? Bentuk else ini itu sebut yang terakhir, yang dikatakan sebagai penutup. Seperti itu. Nah, kemudian tidak bisa membuat struktur case tersebut seperti ini. Contoh, case pertama lebih besar dari angka 90, misalkan seperti itu. Dan F-nya tersebut pertahankan karena apa? Integer. Jadi, walaupun nilainya integer bisa, tapi tidak seperti ini. Kecuali di sini tuliskan case yang A ini nilainya 90 misalkan, baru bisa dikerjakan. Tapi kalau lebih dari 90 saja, ini tidak bisa dikerjakan. Nah, kondisi perbandingan inilah yang hanya bisa ditulis menggunakan struktur if. Seperti itu. Jadi si case ini nggak bisa kerjain kalau dia menggunakan struktur yang ada di if. Seperti itu. Bisa jelaskan. Karena setiap masing-masing perintah tersebut, masing-masing operator tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Sehingga jika kondisi yang diperiksa itu cukup rumit dan mungkin ruwet juga, tetap harus menggunakan struktur if, else, if-nya tersebut. Karena apa? Struktur switch case hanya cocok dapat dipakai di dalam operasi perbandingan sederhana saja, di mana nilai yang diperiksa tersebut hanya terdiri dari nilai yang tetap. Berarti ini hanya bisa digunakan jika kondisinya tidak rumit atau tidak ruwet. Kalau yang rumit dan ruwet itu bisa dikerjakan dengan menggunakan struktur if, else, if. Seperti itu. Oke. Itu mengenai switch case. Silakan mungkin tanyakan sebelum saya lanjut kepada materi operator. Silakan. Mbak Manda bisa ngikutin atau makin bingung setelah saya sampaikan kayak begini? Sedikit-sedikit, Pak. Lus ini Mas Lus Mareto ya? Iya, Pak. Oke. Takutnya saya salah. Saya nggak absensi ya, tapi nanti saya lihat absensi ini saya fotokan biasanya. Oke, nilai kalian yang sudah mengerjakan nilainya aman. Tinggal tugas berikutnya. Dan jangan lupa Mbak Kristal, nanti setelah masuk UTS, sebelum UTS sudah pembagian tim ya. Ini ada berapa di sini? Baik, Pak. Ada 19 orang. Silakan Mbak Kristal dikondisikan aja. Terserah timnya siapa aja, silakan. Saya ikut Sebelum aja. UTS ya, Pak? Kenapa? Sebelum UTS. Pas UTS boleh. Pas UTS nanti kan UTS-nya kan biasanya sih UTS itu 3 hari saya suruh kasih pengerjaan soalnya. Karena biar nilai kalian nggak gantung. Nanti kalau nilai kalian gantung kan kalian marah-marah sama saya nantinya. Dulu, saya nggak mau nilai kalian gantung. Oke. Jadi pas UTS itu boleh diinfokan ke saya, timnya apa saja, nanti terserah. Kalian mau buat apa silakan.
Saya akan kasih soalnya. Masuk TS. Oke, baik, Pak. Ya, oke. Silakan mungkin tanyakan. Mbak Manda gimana, Mbak Manda? Makin bingung ya? Ini sedang menyalin yang sedikit-sedikit yang Bapak tadi berikan contoh, Pak. Sudah cukup paham. Oke, silakan. Selain kebetulan memang ini sudah saya masukkan di e-learning ya, jadi silakan kalian baca sampai essay terakhir, kecuali tugasnya. Tugasnya biasanya saya kirimkan lewat WA atau melalui ketua kelas biasanya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke operator. Iya apa nih? Operator, taunya kalian apa operator? Jadi tahu kalian, operator kan yang Operator. ya, biasanya kan kalau taunya kalian operator itu adalah Operator jaringan. ya seperti itu. Yang kalian tahu mungkin operator di SPBU Pak, yang kalian tahu. Tapi operator di sini adalah membahas tentang apa sih operator itu? Operator di sini adalah sebuah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan sebuah hasil dari proses tersebut. Seperti itu. Nah, saya sudah jelaskan kemarin sebenarnya sedikit ya. Nah, operator ini sebagai simbol atau karakter yang biasa dilibatkan di dalam program untuk melakukan suatu operasi. Kalau sudah bicara operator adalah titik di awal rendahnya adalah operasi. Karena apa? Operator inilah yang mengeksekusi. Seperti itu. Atau manipulasi. Kalau sudah bicara manipulasi adalah bentuknya ke dalam sebuah data. Karena apa? Contohnya, ketika kita menjumlahkan dua buah nilai, kemudian memberikan nilai ke suatu variabel, membandingkan kesamaan dua buah nilai atau sebagainya, itu adalah bentuk dari simbol atau karakter dari operator tersebut. Ya, jadi si operator ini adalah simbol atau karakter yang biasa dilibatkan. Contohnya apa saja? Banyak contohnya. Bisa menggunakan lebih besar, itu operator. Lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, itu adalah operator-operatornya. Simbol-simbol inilah yang dilibatkan dalam program tersebut. Seperti itu. Karena di dalam bahasa C, penggunaan beberapa operator dengan fungsi yang berbeda-beda, ya, bahasa C penggunaan operatornya fungsinya berbeda-beda, tergantung kondisinya tadi. Kebutuhan kita untuk apa. Dan setiap operator ini memiliki kedudukan atau hierarki. Kalau sudah bicara hierarki, berarti kan sudah memiliki kedudukan saat penanganan program tersebut dijalankan. Sedangkan operator dengan hierarki yang lebih tinggi akan dikerjakan lebih dahulu dibandingkan operator hierarki yang lebih rendah. Berarti kalau sudah bicara hierarki, kedudukannya di mana posisinya? Apakah ini yang lebih tinggi atau ini yang lebih rendah? Seperti itu. Nah, operator ini dibagi menjadi 3. Ada bentuknya operator unary, ada bentuknya operator binary, ada bentuknya operator ternary. Nah, yang mengerjakan operator-operatornya dikatakan sebagai operannya saja. Jumlah operannya seperti itu. Bukan operan dalam artian main sepak bola, ya bukan. Operan di sini adalah bagiannya dari operator tersebut. Saya akan jelaskan satu persatu. Operator unary di sini adalah operator yang hanya terdiri dari satu operan saja. Berarti dia tidak bisa tambah seperti itu. Hanya satu operan saja. Contohnya misalkan operator plus atau positif. Contohnya adalah plus dengan menggunakan tanda plus. Ya, ini operator. Plus ini operator. Plus 7, misalkan seperti itu. Plus 9 atau plus 10.111 atau plus 1 juta. Nah, kalian tidak bisa melihat yang lain. Nilainya terserah berapapun. Tapi yang dilihat adalah operatornya ini yang digunakan. Seperti itu. Tanda plusnya saja yang digunakan.
Oke, selanjutnya adalah operator binary. Operator binary di sini terdiri dari 2 operan. Nah, sebagian besar operator yang di dalam bahasa C tersebut termasuk ke dalam operator binary. Sebagian besar. Contoh, misalkan 4 plus 8, ada 2 bagian operator. Kemudian 9 dikalikan 2. Kalau tadi kan hanya plus 8 plus 7 seperti itu. Ini bagiannya. Operatornya 1, tapi operannya 2. Kalau tadi kan operatornya 1, kemudian operannya juga 1, tidak nambah. Kalau di sini operannya 2, kemudian operatornya 1. Kemudian 9 kali 2 misalkan. Kalau di sini adalah tidak bisa menggunakan tanda kali seperti itu. Kali adalah menggunakan dengan tanda seperti ini. Lalu 2 bagi 8. Seperti itu. Tergantung kondisinya masing-masing. Silakan. Jadi kalau sudah menggunakan operator-operator ini, yang dikatakan adalah kalau ingat, pokoknya kalau misalkan yang menggunakan operator 1 berarti otomatis menggunakan tanda plus, tanda min atau apapun silakan. Tapi kalau sudah bicara operator binary, berarti dia menggunakan 2 operan dengan 1 operator tersebut. Berarti apa? Sebagai penghubung. Seperti itu. Lalu, operator ternary ini adalah operator yang terdiri dari 3 operan. Kenapa? Kalau sudah bicara 3 operan, berarti ada sebuah kondisi yang perlu dikerjakan sebelumnya. Nah, bahasa C tersebut biasanya 1 operator ternary. Contohnya adalah dengan menggunakan tanda tanya. Seperti itu. Di sini anggaplah ini sebagai 1 operan. Nah, si operatornya ini ternary-nya adalah tanda tanya tersebut. Nah, sedangkan ternary-nya dengan menggunakan operan 3 tadi dengan menggunakan 20 dibagi 30. Seperti itu. Inilah yang dikatakan sebagai operator-operator yang ada di dalam bahasa. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Masih bingung ya? Silakan ditanyakan sebelum saya lanjut. Ini sih sebagai penghubung ya, operator-operator ini sebagai penghubung. Itu juga akan saya jelaskan tentang operatornya sedikit. Nah, contoh seperti ini. Banyak sekali ya operator-operator ini ya. Tergantung kondisinya. Kalau yang disediakan tadi ternary adalah menggunakan tanda tanya dan bagi. Operator berarti ada 2, tapi operannya ada 3. Walaupun tidak ada tanda kurung tutup itu sebagai 1 operan. Tidak bisa dikatakan sebagai 2 operan, walaupun nilainya misalkan sama. Contohnya misalkan nih, ada kurung indeks dari ataupun larik dan elemen. Kurung indeksnya adalah seperti ini. Kelihatan ya di laptop kalian ya? Kelihatan, Pak. Nah, biar agak jelas. Kurung indeks misalkan seperti itu. Lalu namanya larik. Larik ini adalah misalkan hampir sama dengan seperti kurung buka kurung tutup, tapi menggunakan kotaknya. Lalu kemudian elemennya. Elemennya misalkan apa? Tanda panah misalkan. Satu bagian. Kemudian unary tadi, unary. Bebas silakan. Tanda plus, tanda minus, tanda seru. Ya kan? Tanda bagi pun silakan. Kemudian operator aritmatika yang bentuknya perkalian, pembagian, dan sisa pembagian.
tadi bentuk aritmatika. Bagian itu bisa dikatakan sebagai persen atau hanya bentuk slash-nya saja. Itu bisa dikatakan sebagai pembagian. Lalu ada yang namanya aritmatika pertambahan dan pengurangan. Kalian tahulah kalau itu. Kemudian operator bitwise untuk pergeseran bitwise tersebut. Apa tadi? Ini belum saya akan jelaskan yang bitwise ini. Karena ini nanti ini akan ketemunya. Lalu operator hubungan. Hubungan hampir sama dengan bitwise, tapi ada statement di tengah-tengahnya seperti apa kondisinya. Itu hubungan. Lalu dengan bentuknya operator hubungan dan kesamaan dan ketidaksamaan. Tadi apa? Sama dengan, ya kan seperti itu. Tidak sama dengan, seperti itu. Itu bagian. Kemudian bentuknya bitwise and. Atau bentuknya XOR. Atau bentuknya OR. Lalu bentuknya kondisi dengan and. Seperti apa? Kalau kondisi dengan and berarti kan dan angka, simbol dan itu adalah ada 2. Kemudian begitu dengan kondisi OR. Berarti kalau kondisi OR adalah kondisi baginya ada 2. Kalau ternary, kondisinya adalah tanda tanya dengan titik 2. Seperti itu. Beda lagi dengan pengerjaan aritmatika. Bisa plus, bisa minus, tergantung kondisinya. Lalu operator pengerjaan bitwise. Beda lagi kalau bitwise. Hampir sama dengan yang ada di hubungan maupun di dalam pergeseran bitnya tersebut. Lalu yang terakhir adalah operator koma. Pasti kalian tahu kalau operator koma itu seperti apa. Itulah jenis-jenis dari macam-macam operator di dalam bahasa C. Oke, itu mengenai operator-operatornya. Silakan menanyakan. Nah, pada tabel di atas, arah dari proses menunjukkan bagaimana hubungan antara operan-operan di dalam operator yang akan diproses. Mulai dari yang sebelah kiri, operatornya, sampai ke arah yang kanan ataupun sebaliknya dari operator tersebut. Misalnya ungkapan A dibagi B, maka yang akan dibagi adalah B adalah A. Seperti itu. Berarti operator yang pembagi ini mempunyai arah proses dari kiri ke kanan. Seperti itu. Bitwise nih, misalnya tadi menggunakan tanda bagi. Itulah kondisinya. Inilah operator-operator yang digunakan. Silakan. Mungkin yang tanyakan, silakan. Kalau tidak ada berarti saya lanjutkan. Nah, jenjang inilah yang menunjukkan operator mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jika di dalam suatu ungkapan melibatkan lebih dari satu macam operator. Jenjang dengan nomor 1 itulah jenjang yang tertinggi. Berarti ini mengikuti dengan hukumnya hierarki tadi di awal. Secara otomatis, operator-operator inilah yang akan bisa dikerjakan dahulu. Baru langkah berikutnya, atau operator berikutnya, apa yang digunakan. Contoh, misalkan seperti ini. Adalah misalkan A sama dengan 1, lalu tanda tanya 20 dengan dibagi 30. Nah, dia kalau dengan mengikuti hati yang ini adalah nilai yang tertinggi tersebut. Misalkan A. Misalkan A nilai tersebut adalah dengan menggunakan nilai dari tanda tanya tersebut. Berarti A inilah yang dikerjakan. Yang disesuaikan. Baru nilai 20 bagi 30 inilah yang baru dikerjakan kedua maupun yang ketiga. Seperti itu. Operator ini dipakainya di ini apa? Kebanyakan pasti di perulangan, di percabangan gitu Pak ya? Perulangan biasanya, betul. Iya, for. Kalau jalan lurus pasti jarang sini.
Misalnya dengan ungkapan X sama dengan B plus A. Ini melibatkan dua operator. Ada operator yang bentuknya aritmatika dengan memiliki jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan operator pengerjaan sama dengan. Sehingga ungkapan B plus A akan dikerjakan terlebih dahulu dan kemudian hasilnya akan diberikan kepada variabel B. Seperti itu. Jadi, walaupun di sini ada dua operator yang digunakan, maka nilai tertinggi tersebut yang di awal, nilai yang sama dengan tersebut yang dikerjakan. Baru nilai plusnya yang dikerjakan. Berarti apa? Ini adalah bentuk dari matematika. Seperti itu. Oh my God. Sampai di sini yang tanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjut. Nah, ini adalah perbedaannya. Ada yang tahu perbedaannya apa saja? If dengan case. Jadi sebenarnya udah dijawab sama Alfat beberapa poinnya. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa saja? Mungkin silakan ada yang tanya. Ada yang ingin menjawab? Kalau if untuk operasi yang lebih kompleks ya Pak. Kalau case untuk yang lebih sederhana. Betul, itu salah satunya. Saya akan jelaskan. Itu salah satunya. Tapi yang lebih unggul di sini adalah apa sih? Apakah if atau struktur case? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Alfa bahwa if lebih ke bentuknya kompleks, sedangkan case lebih bentuknya sederhana. Tetapi secara keunggulan, sebenarnya kalau dikatakan sebagai keunggulan, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Karena apa? Struktur case memiliki kelebihan daripada struktur if, dan struktur if memiliki kelebihan daripada struktur case. Berarti secara tidak langsung, di sini ada namanya titik kekurangannya. Seperti itu. Sedangkan kelebihan dari statement case terletak pada struktur-strukturnya atau code-nya yang lebih ringkas dibandingkan dengan struktur daripada S tersebut. Jadi kan if lebih kepada detailnya seperti apa ya, kompleks seperti apa. Tapi kalau menggunakan case ini lebih kepada yang lebih ringkasnya saja. Tapi tidak bisa digunakan dalam bentuk if, kecuali dimodifikasi. Seperti itu. Nah, sedangkan secara kelebihan atau statement if adalah terletak kepada if-nya tersebut. Kenapa? If-nya inilah yang bisa menyelesaikan hampir seluruh permasalahan. Sedangkan case tidak semua permasalahan yang dapat diselesaikan dengan if tersebut tadi. Dengan case, maaf. Dengan case tersebut. Berarti apa? Terjadi default. Kalau menggunakan case, ini yang akan sering terjadi ketika apa ya? Ketika kalian datang kelas, kemudian kalian kerjakan ini apakah sesuai atau tidak, atau bagaimana. Ya, kalau menyesuaikan dengan hati nurani kalian, pasti dikerjakan dan kemudian tidak mencontek, seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian datang sudah telat, mau tidak mau kalian yang harus contek, seperti itu. Berarti secara keunggulan, setiap struktur if maupun case memiliki keunggulan masing-masing. Tapi tadi yang dikatakan masalah alpha adalah itu adalah titik awalnya. Nah, mengapa statement dalam if dapat menyelesaikan hampir semua masalah, sedangkan statement case tidak ada? Karena statement if ini dapat menjalankan suatu percabangan di dalam percabangan yang disebut juga sebagai if bersarang. Kalau sudah dikatakan if bersarang, berarti tidak mau seperti apa ya, binatang yang memiliki sarang lah, seperti itu contohnya.
Tuh. Jadi if-nya ini bisa menjalankan juga dalam statementnya. Karena dia memiliki statement bersarang. Kenapa bersarang? Tadi dengan menggunakan if, else, if itu bersarang. Seperti itu. Tapi kalau menggunakan case ya sudah seperti itu. Tidak sesuaikan. Nah, pada statement case ini tidak seperti yang sesuai seperti di if tadi. Berarti apa ada memiliki perbedaannya masing-masing. Seperti itu. Oke. Silakan kita tanyakan. Jadi yang berhasil ngerjain ini, silakan. Selain Mbak Kristal, selain Mas Alfat, ada yang sudah berhasil dalam bentuk if? Oke. Masih bingung ya? Ada 19 orang berarti yang masuk ya. Silakan boleh sambil nanya apa-apa. Silakan. Nanti kalau nggak nanya ke saya malah saya bikin tugas nih. Bingung Pak mau nanyanya. Tapi ada yang masuk ya ke kalian ya penjelasan saya? Atau malah makin bingung? Saya takutnya nanti saya Ada Pak, jelasin. ada Pak. Operator. Operator yang bingung ya? Emang jelasin ke orang yang kita ajarin bahasa pemrograman itu sulit ya Pak ya. Kita tahu cuma gimana nih caranya supaya mereka ini bisa mencernanya gitu. Iya betul. Nah, itu Justru ya. kata-katanya emang sulit sih. Iya. Oke. Karena orang logika beda-beda. Iya betul, betul. Karena apa ya? Kan saya pernah bilang ke kalian ya. Jadi kalian main logika boleh di IT. Karena apa? Saya mengajarkan benar mengenai logika. Karena apa? Nanti akan kalian temukan adalah logika matematika, aljabar linier. Ya kalau misalkan ketemu ya. Kemudian matematika diskrit. Itu tuh sebenarnya kalian pelajari sebenarnya di waktu SMA. Kalian sudah pelajari itu, tapi yang bentuknya dalam bentuk untuk ke IT itu lebih ke detailnya saja. Kenapa kalau saya ngajarnya buru-buru, saya jelasinnya kurang jelas, nanti malah kalian akan bingung. Seperti itu. Makanya saya bilang saya santai aja, saya pelan-pelan. Sambil berjalan, karena saya jelasin. Kalian harus punya logika, dan saya ngajarin nggak akan buru-buru seperti ngebut. Saya pelan-pelan ngajarinya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan ya silakan. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan saya anggap berarti mengerti. Bener ya? Takut nanti kan salah paham di situ. Oke. Ini bisa dijadiin praktek buat kalian. Nah, case-nya aja. Tadi kan itu sudah ada yang nyoba ya. Bentuk case-nya bagaimana coba? Dimodifikasi aja dari yang sebelumnya.
Silakan. Kayak jalur kereta aja sih ya. Misalnya kita nginput nilai A, maka yang akan dikeluarkan pertahankan gitu. Cara B yang keluar harus lebih baik lagi. Bila kita Betul. input C, udah gitu doang sih. Itu harus petik 1 ya Pak? Nggak boleh petik 2. Apa? Bentuk nilainya? Switch case A. A besar itu harus petik 1 ya? Iya, petik 1. Karena apa? Di sini dia menyebutkan hanya bentuk angka. Tapi kalau misalkan dalam bentuk huruf, kalau dia sudah dalam tulisan untuk misalkan input nilai, misalkan seperti itu, jadi dia harus tidak langsung menggunakan titik 2-nya. Oke, di sini kan menyebutkan ya input nilai. Nah, ini sebagai apa? Sebagai yang perlu diinput di awalnya. Tapi kalau misalkan titik 1 itu menyebutkan bahwa nilai, bahwa angka huruf tersebut yang diinput, seperti itu bedanya. Mbak Amanda udah download itunya, bahasa sih. Jika kasusnya A, maka yang keluar pertahankan. Sebenarnya sama sih sebenarnya Mas, cuman hanya Sama bentuk kayak kita. instruksinya saja yang beda. Oh, udah bisa Mbak Delia. Oke. Ih, keren. Coba Mbak Delia di share screen. Biar teman-teman yang lain bisa tahu, nggak apa-apa. Sambil Gak belajar, apa-apa. Mbak. Iya. Iya, sambil belajar. It's okay, it's okay. Silakan Mbak Delia. Mana Mbak Delia? Ya, nggak apa-apa, ntar saya koreksi, tenang. Kita koreksi bareng-bareng aja ya. Nggak apa-apa. Coba di share screen, Mbak. Pakai laptop kan, Mbak? Nggak apa-apa. Di share screen aja, nggak apa-apa, Mbak. Nanti kan bisa kelihatan. Kita bisa cek satu persatu. What is going on? Belum masuk ya, Mbak? Oke. Mas, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Dari yang saya sampaikan ini, Mbak Delia, ada yang tidak paham kan? Sejauh ini paham sih, Pak. Oh. Cuman yang
yang tugas sebelumnya Pak, Oh, yang iya, bangun nggak apa-apa. ruang. Iya. Ya, itu kan mengikuti ya mau nggak mau kan, nggak apa-apa. Tapi yang saya jelaskan tadi mengenai ini bukan tugas ya, ini bukan tugas. Ini sebagai contoh aja, contoh untuk praktek. Karena kalau saya kerjakan praktek di akhir kadang-kadang suka nggak ketemu gitu loh. Tapi kalau misalkan kita teori sambil praktek kan bisa ketahuan kesalahannya di mana. Nah, dari yang Mbak tuliskan ini paham semua berarti atau enggak? Paham Pak sejauh ini. Kalau Oke. misalkan Apa? ini Pak, kan kalau kita kalau di SMA kan biasanya kan ada grade-nya gitu kan ya Pak. Dari Ya, A itu misalnya 95 sampai 100 dan E itu bisa 50 atau kurang gitu. Nah, kalau misalnya pakai program ini juga bisa Pak. bisa. Bisa, Mbak. Kebetulan kebanyakan sih ya, yang saya tahu nih ya, yang saya tahu nih. Waktu saya kuliah 1 itu masih menggunakan bahasa C di programmernya. Karena apa? Karena udah agak lama sih sebenarnya sih. PHP belum terlalu seperti sekarang inilah. Jadi yang saya tahu adalah kalau menggunakan bahasa pemrograman C itu biasanya adalah penggunaan supermarket biasanya. Kampus ya juga masih sama. Atau pembayaran kampus kalau masih manual ya. Kalau udah bentuknya transfer beda lagi. Ini yang bisa dikatakan bisa menggunakan bahasa C ini, Mbak. Jadi contoh, tadi kan Mbak Dele bilang, kalau misalkan input nilainya misalkan A berapa, di antara nilai berapa sampai berapa, bisa. Kalau bentuknya if else ini yang Mbak share screen ini. Tapi kalau bentuknya dalam bentuk switch case, ini tidak bisa masuk. Karena apa? Dia hanya menyebutkan karakter saja. Seperti itu. Iya paham Pak. Coba jalankan, Mbak. Nah, coba memasuki nilai F atau nilai Z. Di enter. Berarti kan secara tidak langsung si Mbak Delia ini sudah mulai ngerti dikit-dikit. Hati-hati ya Mas Alfat ya. Nggak boleh deketin. Waduh. Aman. Kalau sambil belajar nggak apa-apa. Jadi Iya. kebetulan Mbak Delia walaupun baru 2 kali ngikutin kelas saya, tapi dia mau belajar gitu loh. Saya senang malah kayak gini. Saya lebih senang orang yang datang kemudian mau belajar. Tugasnya telat pun saya senang. Nggak apa-apa telat. Yang penting dia mau mengerjakan. Seperti itu. Kayak Mbak Delia kemarin baru bisa kerjain nggak apa-apa. Saya jadi bisa ngajarin ke kalian itu telat itu bukan berarti nilai kalian buruk kalau buat saya. Bukan. Tapi telat itu yang mengajarkan kalian mau belajar untuk yang lebih baik sebelumnya. Dan inilah hasil dari Mbak Delia, sudah mulai paham dengan materinya. Walaupun baru 2 kali ikut nih. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Amanda selanjutnya bisa mulai paham apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih nih banyak Mbak Delia sudah mau ikut berbagi untuk share screen-nya. Telat nggak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa. Oh, keren Pak, Bapak keren. Bapak ngeliat moralnya ya Pak ya. Iya keren Pak. Nggak, tapi Dosen kalau kita ngajarin ini kan besok. sebenarnya ngajarin bahasa pemrograman ini harus pelan-pelan Mas, nggak bisa langsung buru-buru. Iya Pak bener. Ribut. Kalau kita ngajarinnya buru-buru, ngajarinnya tergesa-gesa akan kesulitan ya akan menerimanya. Kadang itu. Iya. Saya selalu pernah kejadian sih di semester yang lalu itu, 2 semester yang lalu. Saya ngajarinnya pelan-pelan pun juga anak ini belum tentu bisa. Karena nggak semua orang bisa mengerjakan belajar, terutama itulah. Seperti itu. Oke, boleh ini Mbak, take off. Mungkin yang lain ada yang boleh tanyakan, silakan. Nanti sambil belajar nggak apa-apa. Ini kan slide-nya sudah ada. Kalian bisa lihat lah slide-nya nanti di e-learning. Silakan, kalian bisa akses kok. Terbuka, saya semua slide udah saya masukin terbuka. Ini Pak, saya udah bisa yang switch case ini. Tapi saya pakai HP Zoom-nya. Oh, pakai HP. Berarti nggak kelihatan dari saya. Iya, tapi udah bisa sih, udah bisa dijalankan. Ada yang bingung di situ Mas Maulana? Tadi salahnya di petiknya doang, tanda petik. Pakainya Nah, tanda petik 2, jadinya Oh. diganti petik 1.
jadi benar. Oke. Itu sih sebenarnya saya sama-sama Mbak Delia. Sebenarnya ini apa namanya yang tadi dibilang sama Mas Alfa tuh sebenarnya sih nggak ada jawaban. Saya tahu Mas Alfa pasti ada jawaban, tapi ini mengajarkan kita semua yang ada di sini. Mas Alfa walaupun menanyakan hal itu, dia sudah tahu jawabannya pun. Kita bisa belajar semuanya dari situ. Contoh yang tadi dibilang sama Mas Maulana, dengan menggunakan petik 2 itu, kalau menggunakan chart tadi pasti tidak masuk atau tidak bisa ke input. Tapi jika menggunakan petiknya 1, itu yang bisa di input. Tapi sebenarnya Mas Alfat sudah menanyakan hal itu di awal. Tapi terima kasih. Kalau nggak begitu saya nggak bisa dikoreksi. Seperti itu. Jadi hal-hal yang terkecil pun belum tentu bisa saya sampaikan dengan baik gitu. Tapi itu sih yang saya sih nggak pernah ini saya selalu ajarkan kalian lah nanti. Kalian boleh belajar dengan bahasa pemrograman apapun. Kalian belajar dengan 10 bahasa pemrograman apapun silahkan. Atau pada saat kuliah misalkan di semester ini ada bahasa C. Nanti semester 2 ada bahasa apa? Visual. Semester 3 ada apa lagi? PBO atau apapun. Sampai di semester yang 7 ada namanya Java pun misalkan kalian pelajarin semuanya. Tapi saya cuma minta satu. Kalian harus tekuni salah satu dari bahasa pemrograman itu. Kalau kalian belajar 10-10-nya, kalian mengerti semuanya 10-10-nya, saya anggap belum tentu bisa. Karena hampir rata-rata orang yang sudah bekerja di dalam dunia IT, bahasa pemrograman paling dia hanya bisa mentok di 3 bahasa pemrograman. Jarang sampai lebih, karena harus fokus dengan satu titik tersebut. Seperti itu. Nggak apa-apa kalian belajar silakan, sebanyak-banyaknya bahasa pemrograman silakan. Karena apa? Itu mencari ilmu. Tapi ketika kalian membuat sebuah tugas akhir, nanti ya misalkan, Pak saya nggak mau buat buku, saya mau buat tugas akhir dalam bentuk skripsi. Ya silakan, itu kan kebutuhan kalian masing-masing. Ya kan? Ketika membuat itu, Pak saya bisanya menggunakan bahasa C, ya silakan. Kalian bisa lihat contohnya seperti apa. Kalian bisa kembangkan bagaimana, modifikasinya seperti apa. Silakan. Seperti itu. Karena tidak tutup kemungkinan. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah di semester 7, semester 8, kalian kelabakan. Harus menggunakan bahasa apa ketika mengerjakan sebuah tugas akhir. Itu yang saya alamin sebenarnya. Itu pengalaman buat saya. Saya nggak mau ngulangin yang kedua kalinya. Tuh, pada saat saya ambil S2, saya sudah harus bisa mengerjakan dengan menggunakan apa ketika nanti di semester 4-nya. Seperti itu. Sampai di sini sudah cukup lumayan ngerti ya, saya anggap ya. Oke, sebut kesimpulan. Ada 4 kesimpulan yang saya coba terangkan tadi di atas, tapi sebut kesimpulannya. Nah, Sweetcast ini adalah percabangan kode program di mana dapat membandingkan isi dari sebuah variabel tersebut dengan beberapa nilai. Sedangkan Sweetcast ini dibagi menjadi 2. Ada yang bentuknya switch sebagai perintah, ada yang bentuknya case sebagai si eksekutornya. Karena apa? Ketika perintah switch ini diletakkan di dalam sebuah nama variabel, ini yang akan diperiksa oleh si switch tersebut. Sedangkan case adalah ketika sudah diperiksa, dia akan terjadi eksekusinya. Switch case-nya adalah pemerintah untuk instruksinya, sedangkan case adalah sebagai eksekutornya. Seperti itu. Nah, untuk operator di sini adalah bukan operator handphone, bukan operator jaringan, bukan ya, tapi operator lebih kepada sebagai simbol atau karakter yang dilibatkan di dalam sebuah program. Kenapa? Karena untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi yang dilakukan oleh si operator tersebut. Tadi sudah saya jelaskan. Ada 3 ya, ada unary, ada binary, ada ternary. Unary dengan menggunakan 1 operan, binary dengan menggunakan 2 operan, ternary dengan menggunakan lebih dari 2 atau 3 operan. Jadi masing-masing unary, masing-masing operator ini memiliki perbedaan masing-masing. Kalau bentuknya simbol-simbol ini sudah saya jelaskan minggu lalu, ya. Jadi sudah tahu seperti apa. Baik bisa menggunakan sama dengan, menggunakan lebih besar, lebih kecil, tergantung kondisinya. Bagaimana? Oke.
Selesai. Silakan, mungkin yang tanyakan. Atau masih bingung ya silakan, nggak apa-apa. Tanyakan saja. HTML itu dia kayaknya bukan bahasa pemrograman ya Pak ya? HTML itu gini Mas. Sebenarnya HTML itu adalah bahasa pemrograman juga, tapi lebih kepada ke bentuk PHP-nya. Nanti itu lebih kepada website-nya lah, saya anggap. Oke. Itu sih sebenarnya. Kalau menggunakan misalkan, kadang kan di website itu ada yang berjalan ya. Iya. Tulisan berjalan itu biasanya ada HTML-nya. JavaScript juga ya? Betul, seperti itu. Betul. Buat front end tuh, kalau front end harus bisa JavaScript, HTML, CSS gitu ya Pak? Ya betul Mas, seperti itu. Terus Pak, kan sekarang kan banyak ini ya, orang bikin website kayaknya lebih mudah gitu. Bapak pernah tahu ini nggak? Kayak Wix gitu. Tahu? Dia buat website cuma di drag and drop doang, Pak. Oh, di modelnya kayak ini, apa? Kayak apa ya? Saya juga lupa namanya. Saya pernah belajar itu. Modelnya kayak pernah udah jadi seperti itu kan, tinggal kita masukin isi-isinya aja kan. Kalau dulu ya bentuknya blogspot gitulah modelnya. Bener. Kalau dulu ya, tapi sekarang blogspot udah jarang yang dipakai ya. Hampir mirip kayak gitu memang. Oke, mungkin yang tanyakan silakan. Nanti kalau saya ajarin terus mengenai program, nanti malah kalian nggak bisa nerima dengan baik takutnya. Yang dikhawatirkan itu. Iya. Oke, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya silakan, Mas Lukman. Kedepannya ada buat ini nggak, buat semacam buat website gitu-gitu, buat aplikasi? Kalau di bahasa asing ini lebih kepada ini sih, lebih kepada bentuk aplikasi, Mas. Oke. Kalau di website adalah beda lagi sih. Kalau di website tadi yang dikatakan sama Salvat, bisa menggunakan HTML, bisa menggunakan PHP-nya seperti itu. Kalau itu semester 3 sih, semester 4 kalau nggak salah ada matkul yang namanya pemrograman web. Kayaknya di situ sih. Mungkin nih seperti itu. Karena sebelum nemuin semester 3 ya. Iya. Bisa sih seperti, iya bener. Karena sebetulnya memang di semester 4 atau semester 5 biasanya. Kalau pemrograman web itu. Oke, mungkin yang tanyakan silakan sebelum saya tutup. Takutnya kalian malah ngantuk atau lapar. Saya malah pengen sholat, Pak. Apa lapar? Oh iya, dari pagi tadi ya jam 8 ya. Anti. Saya kalau kelas saya itu saya bebasin. Yang penting kalian jangan makan berat. Kalau makan berat saya juga belum makan berat soalnya dari pagi. Siap. Ingin ikut lapar. Ya kalau makan yang penting jangan berisik bunyinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri berarti ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada yang saya akhiri ya berarti ya. Ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Saya malah senang ya nambah mahasiswa baru, berarti secara tidak langsung kelas kalian bertambah yang perlu dipelajarin seperti itu. Dan selamat siang, selamat beristirahat. Yang muslim silakan lanjutkan untuk sholat juhurnya. Absennya apa? Mas? Nggak ada absen, Pak. Absen nanti sudah saya foto kok. Sudah saya fotokan di sini. Nanti tinggal saya input. Tenang aja Mas Wahid. Ya. Iya, makasih. Ada 19 orang kan? Bener ya? 19 orang. Kecuali saya sama dari TTS. Baik, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Makasih Pak. Makasih banyak. Sama-sama. Kelar ya? Udah. Baru berhasil udah selesai.